Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mohon maaf ini teman-teman lagi UTS. Kita ada pelajaran di malam ini ya besok UTS, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ininya. Saya ini kan waktunya. Nah, kita kembali ke diagnosa ya. Untuk ini kita pembelajaran diagnosa. Kita lanjutkan yang kemarin tentang wawancara. Dan kemarin kan kita sudah belajar tentang panas dinginnya ya. Nah, itu teman-teman harus tahu juga. Jadi nanti oh ya, saya ini sedikit nanti mungkin kalau bisa kita sampai nadi gimana nanti UASnya UTS-nya untuk ini kita sampai nadi aja. Selanjutnya nanti apa udahnya kita akan sindrom. Jadi dari sindrom 8 8 dasar diagnosanya sampai ke sindrom akhir nanti kita pakai sindrom itu. Ya, nanti UTS-nya sampai kalau bisa sampai nanti atau sampai kita waktunya karena minggu depan saya ambil untuk UTS-nya ya, untuk UTS diagnosanya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang wawancara ya, Wen bertanya gitu ya. Nah, nanti itu bertanya teman-teman sudah tahu bahwa di sana dia ada nanti kita dari keadaannya dan bagaimana bertanya itu juga kita harus tahu apa yang ditanyakan. Itu yang udah kita bahas kemarin dan juga kita membahas tentang panas dingin ya. Bertanya tentang panas dingin di mana itu juga akan berpengaruh. Jadi di situ bukan hanya kita bertanya panas dingin ininya makanan atau apa, tapi panas dingin di dalam arti kata bagaimana sih terjadinya takut dingin itu atau takut panas, demam ya, demam atau panas gitu ya. Nah, itu kenapa terjadi? Nah, teman-teman kemarin kan sudah kita masukkan di mana dingin yang bisa dari apa? eh, PPL luar masuk ke dalam ya, sehingga dinginnya meningkat dan atau dingin karena yang defisien melahirkan dingin gitu ya. Nah, itu ada dua dinginnya. Nah, itu teman-teman harus tahu apa bedanya. Jadi apa beda bila dingin karena patogen, patogen dingin yang apa terkena, maksudnya bukan dari bakteri luar, tapi terkena patogen dingin. Jadi patogen itu bisa dia dari patogen luar ataupun dari dalam itu sendiri. Nah, itu yang teman-teman harus bisa. Jadi dingin nanti akan ada diingat lagi, saya ulang sedikit, dingin ekses dan dingin defisien. Ya, itu yang teman-teman ingat. Jadi akan berbeda. Ya, jadi dingin ekses belum tentu iyangnya defisien. Itu yang teman-teman ingat. Ya, kecuali dinginnya sudah terlalu dingin. Nah, itu akan berubah akan memakan yangnya. Tapi kalau dia baru dingin dingin aja ya dingin ekses itu belum tentu yangnya terluka. Tapi dalam pemberian obat dalam treatmentnya kita kasih sedikit agar yangnya tidak terluka gitu ya. Itu yang teman-teman lihat. Jadi dingin tuh ada macam-macam dan teman-teman harus tahu. Kemarin ada dingin U-nya yang U-nya benar-benar dingin yang ekses dan ada Weihan. Nah, itu teman-teman yang harus diingat juga. Jadi itu akan ada dan teman-teman akan lihat di apa di lapangan tuh teman-teman yang sudah praktek mungkin sudah lihat. Tapi kalau adik-adik yang reguler jangan jangan takut ya. Kalau nggak tahu tanya ya dan itu dia pasti ada. Pasti nanti teman adik-adik reguler pasti lihat. Teman-teman yang RPL juga udah ketemu atau mungkin nggak terlalu perhatian mungkin. Ada nggak? Pernah nggak mendapatkan dingin yang berbeda di pasiennya? Di sini saya bertanya, ada nggak teman-teman yang begitu? Pernah bertemu dengan dingin yang berbeda? Ada nggak yang di dalam prakteknya? Dingin yang berbeda gitu loh. Jadi dingin ekses dan dingin defisiennya. Ada yang pernah menemukan nggak? Walaupun dia pakai teman-teman kebanyakan di sini pakai akupunktur itu bisa berbeda juga gitu loh. Harus dilihat ada ya titik-titik yang meningkatkan ininya gitu. Ya. Itu teman-teman bisa lihat. Ada nggak? Saya nanya nih di sini untuk biar adik-adik reguler juga tahu ada loh pernah nemui gitu loh. Ada nggak yang pernah ketemu dingin defisien?
atau dingin eksesnya, bedanya kelihatan gitu loh. Kalau nggak kalau kalau ada kita bisa menjadi contoh untuk teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut. Terus kalau itu terus ada panas. Kita tanya kemarin panas. Oh, panas itu juga ada dua. Suaranya kecil. Sekarang udah terdengar ya. Jelas, Ibu. Ya, iya. Jelas kamu sore, Bu. Oke. Ya. Oke, nah yang di panas juga begitu. Kemarin teman-teman juga harus lihat tuh panas tuh ada macam-macam ya. Yang mungkin Bapak yang volumenya yang nggak di ini kan coba dibesarin Pak. Teman-teman yang lain jelas ya. Nah, terus yang panas. Nah, itu panas juga teman-teman harus lihat. Ya, panas itu bagaimana sih gitu loh ya. Itu teman-teman panas, panas tidak tapi tidak dingin. Itu dia berdemam benar-benar demam dan itu ada macamnya ya. Itu teman-teman juga harus paham. Ada cuangre jadi benar-benar panas. Ya, di mana panasnya itu bisa 39 derajat ke atas. Ya, dan dia berkelanjutan tidak turun. Jadi dia benar-benar tapi nggak takut dingin karena apa dia demam, panas, panasnya tinggi. Ya, tapi dia jadi takutnya takut panas gitu loh. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan biasanya itu adalah karena apa satu bisa dia patogen dingin yang melukai yang mingcing, yang melukai meridiani yang ming. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Itu akan terjadi panas tinggi atau dia panasnya dia apa kena waikan. Jadi PPL luar dia masuk ke dalam tapi panasnya masuk ci ya. Nah, itu di level ci dia. Jadi itu juga panas tinggi di dia di meridian yang Ming juga sama ya di mana ada 4 gejala utamanya kalau dia di level C atau yang panas tinggi itu satu dia haus ya sangat haus dan selalu ingin sangat ya bukan haus lagi tapi sangat haus dia ingin minum dingin dia berkeringat sangat berkeringat ya nadinya hungta. Jadi teman-teman hungta itu teman-teman tahu duk 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 dan lebih besar lagi. Emang hungnya nadi hung aja udah besar tuh dan cepat, tapi itu lebih besar lagi karena dia panasnya tinggi dan mukanya merah. Nah, itu gejalanya itu yang teman-teman mungkin harus perhatikan ya. Nah, itu yang tadi cuangre atau panas yang panas tinggi. Nah, kedua adalah caur ya. Caur itu dia panas apa atau panasnya itu pada waktu tertentu lebih panas gitu loh ya. Nah, itu dia ada waktunya. Nah, itu ada dibagi tiga ya. Biasanya caur itu ada dibagi tiga. Jadi pada dia siang hari sore hari 3 sampai jam 5 ya dia panasnya lebih ke utara. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi pada sore hari jam 3 sampai jam 5 itu panasnya lebih ke utara gitu ya. Itu disebut Yangming Caur. Jadi itu meridian Yangmingnya ya. Nah, itu yang teman-teman lihat dan di situ apa refu dia di situnya atau panas pada meridian yang Ming, gejalanya apa tuh? Teman-teman harus ingat. Pasti teman-teman yang reguler udah biasa, udah harusnya udah tahu gitu ya. Harusnya tahu. Tapi salah, yang RPL, sorry, yang RPL dia harus tahu macam-macamnya ini ya. Tapi kalau adik-adik yang reguler mungkin nggak tahu gitu ya, belum belum apa familiar gitu ya bahwa ada tuh panas yang Ming. Panas yang Ming itu panas di meridian yang Ming. Ya, teman-teman tahu meridian yang Ming itu apa? Nah, itu dia ada di sana. Ya, dan panasnya akan lebih terasa panasnya itu pada apa? Jam 5 jam 3 sampai jam 5 sore. Itu panasnya di apa? Yang Ming itu. Ya, dia sama. Dia gejalanya itu ada mulutnya haus gitu ya, ingin minum dingin. Ya, itu yang teman-teman bisa bayangin dan perutnya penuh dan sakit. Dan BAB-nya bagaimana? BAB-nya itu dia ada konstipasi
dengan lidahnya merah, selapunya kuning kering. Nah, berarti apa tuh? Kalau kuning kering berarti dia ekses apa defisien. Nah, itu yang teman-teman juga lihat. Jadi harus diperhatikan dari lidah, dari ekses atau defisiennya bisa lihat. Nah, itu kalau ini kita lihat. Karena panas tinggi, dia pasti dia ekses, bukan defisien lagi, gitu ya. Nah, biasanya teman-teman yang RPL mungkin ada yang pernah dengar nggak apa namanya sindrom apa sindrom fuse apa meridian fu excess yang Ming Fu excess. Nah itu teman-teman ada nggak? Nah itu dia demamnya seperti itu di sore hari antara jam 3 sampai jam 5. Nah itu teman-teman harus perhatikan ya. Kemudian yang caure tadi saya bilang caure tadi dia apa namanya lembab ya, lembab panas. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Minggu lalu saya bilang kalau ada lembab panas itu panasnya bagaimana? Kalau tadi Cuangre kan tinggi sore hari. Nah, kalau ini demamnya bagaimana? Ada yang ini nggak? Masih ingat nggak? Ya sama demamnya sore hari, benar. Dibarengi dengan perutnya penuh, badan terasa berat ya, karena dia ada lembabnya. Dan lidahnya merah dan selapunya apa lembab, lengket. Nah, tapi demamnya yang bagaimana? Ada ingat nggak? Kalau demamnya apa ada lembab panas itu demamnya bagaimana? Demamnya terjadi pada sore hari ya, menjelang malam. Terputus ini. Oke. Nah, ini ya. Tadi teman-teman yang tadi demamnya kalau yang lembab demamnya itu terasa di mana, bagaimana di tubuhnya? Ada yang masih ingat nggak? Karena itu bisa jadi ujian nanti ciri-cirinya dia kenapa nih gitu loh ya. Nah itu yang teman-teman juga harus lihat kemarin sudah lihat saya kasih tahu ya. Jadi itu eh, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi demam caur tadi ada tadi yang Ming, kemudian karena lembab panas, dan kemudian ada satu lagi ada caure ini karena yin defisien ya. Nah yin defisien. Nah biasanya defisien itu dia sore hari juga ya. Sore hari. Jadi setelah sore hari menjelang malam ya menjelang malam biasa masuk ke malam ya demamnya adalah demamnya rendah ya. Nah, itu demam rendah. Demam defisien teman-teman tahu. Defisien yin itu bagaimana sih? Kalau anak yang teman-teman RPL pasti udah tahu. Gejala defisien yin itu apa? Nah, itu teman-teman yang RPL pasti udah tahu. Harus tahu lah kalau udah ini ya. Udah ini juga harus udah tahu. Nah, kalau yang reguler tuh pasti belum tahu. Nah, ini yang teman-teman harus benar-benar perhatikan gitu ya demi jadi apa demamnya yin defisien ya yin defisien demam caure tapi dia adalah di yin defisien di mana tadi saya bilang dia sore hari ya sore hari atau dia masuk ke malam tuh dia akan ada demam ya dibarengi dengan gejala yin defisien dan juga yin defisien tuh apa tuh gejalanya. Nah, teman-teman harus tahu. Kemarin kita juga udah kasih tahu ya. Nah, terus dia akan ada namanya kucing caur. Jadi kucing caur itu apa? Seperti panasnya itu keluar dari tulang. Jadi agak kayak menguap gitu lah dari tulang. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi panasnya dari dalam keluar tuh. Nah, itu yang
terasa. Nah, dibarengi dengan defisien yin. Nah, itu teman-teman harus udah tahu ya. Nah, defisien yin itu apa? Saya sekilas jelaskan bisa jadi ini ya. Wusin Fare dalam sini belum, saya belum kan ini ngulang. Kan ini ngulang Ibu. Ya, ini ngulang. Ngilang yang minggu lalu. Jadi yin defisien itu ada yin panas defisien itu ada namanya gejala yin defisiennya. Nah, teman-teman harus lihat tuh, ada Wusin Fare. Wusin Fare itu dia ada apa? Dia jadi ada eh, di mana? Eh, ada di dadanya kedua tangan ya. Kedua tangan itu kedua tapak tangan dan kedua tapak kaki itu terasa panas. Jadi dia di dada ya, di dada, daerah dada, di tapak tangan, kedua tapak tangan dan tapak kaki itu terasa panas, ada rasa panasnya. Dan juga apa tuh? Ada uh, apa? Seperti saya bilang tadi, panasnya berasal dari dalam, seperti dari tulang yang keluar, apa? Dari panas dari dalam tubuh ya, itu nguap keluar. Nah, itu namanya juga terasa seperti itu. Dan dibarengi gejala defisienin lainnya, misalnya yang ada keringat malam, ya, dan juga ada apa pipinya, pipi ya, kedua pipinya itu dia ada terlihat merah gitu loh. Nah itu yang teman-teman harus lihat. Ya biasanya itu ada jadi caur yin defisien tuh biasanya sindrom yin defisien terjadinya. Ya, itu yang teman-teman lihat. Dan yang terakhir tadi ada cuangre, caure dan terakhir ada weire. Weire itu adalah yang wei, namanya wei-nya adalah wei mikro, ya jadi rendah, demam rendahnya. Dimana demam rendahnya itu dia nggak nyampe 38 derajat. Itu yang kita belajar kemarin. Dan atau dia merasa dirinya demam, padahal dia apa demam tapi apa begitu di ini demamnya nggak tinggi gitu loh. Nah, itu bisa. Dan itu ada juga macamnya. Kemarin kita baca khas tuh. Ada Qi defisien. Ada demamnya, ada Qi yang stagnan. Atau yang si stagnan, dia demam juga. Atau anak-anak. Ya, anak-anak demam di musim panas. Gitu loh ya. Nah, ini karena dikatakan di musim panas, karena di sini ada apa musim panas itu kan panas tinggi gitu, tapi keadaannya anak itu demamnya rendah. Nah itu yang teman-teman bisa lihat ya, demam rendah dan emang dia haus, banyak kencing tapi ya banyak buang air kecil tapi tidak keringetan gitu loh. Nah itu tuh bisa bisa lihat bisa terjadi. Dan biasanya kalau di sini karena ada musim gugur, nah dia begitu panas pada anak kecil yang demam tinggi, demam rendahnya itu akan hilang sendirinya. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Itu bisa terjadi. Terus kalau yang si defisien demam, ya ada demamnya, ya biasanya dia demamnya itu demam rendah tadi, ya dan biasanya orang tahu sendiri C defisien, ya. C defisiennya itu eh, apa dia kelelahan yang terlalu berlebihan itu bisa terjadi. Ya, jadi benar-benar dia kelelahan gitu ya, kelelahan yang berlebihan dibarengi dengan ada apa nafasnya menjadi nafas pendek-pendek gitu ya. Kemudian menjadi ada juga keringat sepotannya. Nah, itu yang teman-teman bisa ini kan. Ya, jadi itu teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman yang RPL-an yang udah praktek mungkin sudah pernah bertemu atau tidak diperhatikan pernah bertemu seperti itu. Ya. Tapi ada yang reguler itu bisa dilihat. Jadi C defisien, demamnya rendah. Ya. Kemudian tadi itu C stagnan, C Yu ya, Yu-nya Yu stagnan, ya. Ada demamnya. Nah, ini biasanya karena apa? Karena C defisien, C stagnan tadi apa biasanya? Biasanya ke emosi, emosi yang nggak lancar gitu ya, yang stuck sehingga dia kan ada demam rendahnya juga. Ya demam rendah dibarengi dengan dadanya siuman. Jadi ada sesak napasnya, dadanya
sesak gitu ya, rasa penuh dan gelisah sehingga mudah marah dan itu biasanya demam. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Ya, jadi demam tuh ada macam-macam. Jadi itu bisa jadi ujian nanti kita ada. Ya, itu ada. Jadi teman-teman kita demam aja macam-macam dan itu bisa jadi kasus dan teman-teman bisa melihat ini kenapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu tentang demam. Terus kemarin juga kita ada demam yang demam dan dingin yang bergantian gitu ya, demam dingin bergantian. Nah, itu yang teman-teman juga harus perhatikan. Jadi demam dingin bergantian ada dua macam. Ada yang karena dia meridian Saoyang, ya itu yang teman-teman lihat juga nanti di dalam formula untuk meridian Saoyang itu ada bedanya dengan uh, yang satu lagi demam karena malaria. Nah, itu teman-teman juga bedanya. Karena kemarin kita udah belajar demam karena meridian Saoyang demamnya bergantian itu bagaimana dan yang kalau malaria itu demamnya bagaimana. Nah, itu yang teman-teman juga harus perhatikan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan tentang demam dan dingin? Kalau Izin tanya, Bu Hafna. silakan. Kalau yang pada kasus tadi yang demam ringan atau WIRE itu, Hmm, kalau pada wanita yang apa itu Monevos. menopause, hot flash itu Hmm, apakah di sini termasuk ya, apa bisa enggak ya? masuk ke sini, Bu. Oke, ya ya. Ya. Makasih Bu. Iya. Oke. Kita lanjut ya sekarang ya. Kita ke sini, kita bertanya tentang hmm, keringatnya. Nah, ini teman-teman juga keringat. Keringat ini macam-macam nih, gitu loh ya. Jadi keringatnya macam-macam. Teman-teman juga harus paham, gitu ya. Ini adik-adik yang reguler jangan malu bertanya ya, jangan-jangan takut. Pokoknya adik-adik reguler jangan merasa minder dengan teman-teman RPL ya. Jangan minder, biarin aja mereka mereka sudah bisa. Kalian kan belajar juga gitu loh, ya. Teman-teman harus ini. Kalau nggak bisa langsung tanya, jangan malu, ya. Nah, ini kita bertanya keringat. Nah, ini teman-teman, jadi keringat bukan hanya kita ada keringetan atau enggak, gitu loh. Nah, ini yang teman-teman perhatikan. Ya, ini kita untuk yang RPL-an ini kita merefresh ya. Jadi yang di keringat tuh apa aja yang ditanya, gitu loh. Dan bagaimana terjadinya keringat? Kok nggak ada gambarnya? Ya, jadi yang akan kita tanyakan di sini ya. Jadi keringat. Jadi teman-teman tuh nanti yang bertanya yang perhatikan dalam berkeringat tuh apa? Itu tadi kuantitasnya. Jadi keringatnya bagaimana sih gitu loh. Banyak enggaknya karena nanti ada macam-macam teman-teman. Gitu loh, ada macam-macam. Jadi teman-teman bisa bayang gitu. Bisa macam-macam dan itu teman-teman harus tahu. Ya makanya ini kuantitasnya yang kita lihat ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan gitu loh. Ya. Kemudian waktu pengeluaran keringat. Nah, itu yang teman-teman juga lihat karena ada yang deviation dan excess beda kan waktu keringatnya. Dan untuk yang eh, eh, apa terus lokasi bagian yang mengeluarkan keringat itu juga bisa kita tanyakan. Ada sebabnya. Jadi teman-teman harus tahu tuh ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi nggak apa keringat tuh bukan hanya berkeringatan atau enggak sih gitu. Kan selama ini saya ingin tanya nih dengan teman-teman. Kalau selama ini teman-teman bertanya keringat tuh bagaimana? Halo, ada masih di sini kan? Apa pada belajar semua? Ya Ibu. Sip. Kalau keringat Masih, Bu. itu saya biasanya paling tanyakan eh, banyak sedikitnya ya. Hmm. Terus keringatnya gimana? Apa munculnya di pagi atau siang? Kemudian namanya keringatnya
Biasanya sih saya juga raba juga kan. Oh ini kok keringat Mhm, dingin misalnya pas datang seperti itu. Dan hmm, lokasinya itu ada di mana gitu. Itu sih hmm, Bu. ya. Jadi itu kita perhatikan, makanya keringat tuh jangan hanya seperti ya, jangan hanya ada keringatan atau enggak gitu ya. Itu teman-teman harus lihat. Ya, jadi karena apa nih sekarang secara keringat aja nih teman-teman ya. Keringat aja itu jadi apa? Bisa terjadi dari dua sebenarnya teman-teman. Jadi begini. Nah, apa? Terjadinya keringat tuh begini ya. Di sini gini. Hmm, ya. Nah, di sini saya gambarnya nggak saya ini karena bahan yang lama yang ini yang baru nggak ternyata di saya nggak ada nggak tercopy ternyata. Nah, jadi gini teman-teman, keringat ya. Jadi ada karena yang daripada kan yang apa yang badai yang itu ya hmm, yang gitu ya. Di sini eh, salah. Yang ci itu kan dia adalah eh yang re itu adalah juga salah satu ci kan ya. Dia ada yang re ya. Nah, dia akan di sini yang apa ci gitu ya. Yang ci itu kan dia kalau dia dipanaskan gitu kan nanti dia akan berhubungan dengan di sini dia ada dengan eh, cairan hubungannya ya. Cairan ya, cairan. Sebentar ya. Saya ambil eh, ya. Oke. Bentar. Nah, ini dia cairan di sini cin ya. Di sini cin. Nah, di sini berhubungan dengan cin. Terus nanti dia akan berhubungan dengan apa ini di sini? Kita masuk sini ini apa pori-pori. Ya, berhubungan dengan pori-pori ini. Pori-pori. Jadi dia ada panas berhubungan dengan yang berhubungan dengan pori-pori di mana itu nanti akan keluar sebagai keringat ya. Panas apa? Panas dia akan mempengaruhi cairan tubuh yang dimana nanti akan lewat pori-pori akan keluar keringat ya. Keringat di sini akan keluar keringat. Kemudian bisa jadi terjadi karena Wei Qi-nya di sini ya. Wei Qi-nya Wei Qi itu yang Wei Qi yang Qi pertahanan yang di luar ya. Qi pertahanan di luar dia pori-porinya terbuka jadi dia apa mengeluarkan keringatnya di sini membuat pori-porinya terbuka karena dia apa membuka. Jadi fungsinya Wei Qi kan membuka juga ya, membuka pori-pori. Jadi makanya akan keluar keringat. Jadi ada dua dalam apa TCM seperti itu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Dan juga teman-teman perlu ingat, keringat itu ada yang fisiologi, ada yang patogen. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi keringetan tuh bisa orang yang beringatan kalau yang fisiologi teman-teman mungkin masih bisa ini ya. Semua bisa fisiologi misalnya nih. Kan teman-teman kalau makan pedas keringetan tuh banyak. Ya, itu fisiologi ya. Atau teman-teman berolahraga ya. Berolahraga atau aktivitasnya banyak gitu ya. Itu juga apa dia ini apa bisa keluar keringat itu fisiologi. Terus atau panas ya, maksudnya keadaan apa keadaan yang panas nih ya cuaca terik itu juga akan keluar keringat yang banyak. Itu fisiologi. Jadi teman-teman jangan salah. Atau juga emosi yang misalnya
tiba-tiba tuh ada emosi yang membuat teman-teman marah, apa itu kan keringatannya banyak. Itu juga bisa apa eh, masih dalam fisiologi. Maksudnya marahnya ini bukan karena apa ya, dia marah tiba-tiba ada karena apa dia marah gitu kan. Nah itu dia fisiologi. Nah itu teman-teman harus perhatikan. Jadi ingat di sini keringat tuh jangan sampai teman-teman ini kan abaikan. Jadi ada fisiologi dan ada patologi. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi di dalam eh, patologinya kita bisa melihat tuh dia berkeringat atau tidak berkeringat, ya. Dia banyak keluarnya atau dia sedikit, ya. Atau dia ada bagian tubuh tertentu aja yang mengeluarkan keringat. Nah, itu yang nanti akan kita eh, perhatikan karena nanti ini kalau fisiolog apa patologinya itu akan berhubungan dengan apa nih? Memutuskan bagaimana keadaan tubuh itu sendiri dan bagaimana eh, apa yin yang di dalam tubuh itu apakah ekses ataupun defisien. Nah, itu yang teman-teman perhatikan dalam keringat. Jadi itu tuh akan berpengaruh banget gitu ya. Nah, itu yang Bu teman-teman Hafna, ya coba lihat saya. yang slide sebelumnya tadi. Hmm. Yang Bu Hafna tulis ini apa? Yang re itu maksudnya? Yang re itu chi, jadi panas gitu loh Pak. Panas yang re itu kan yang dalam tubuhnya itu yang chi yang sifatnya yang chi. Yang chi Oh, itu yang kan Qi yang menghasilkan panas. betul, sehingga mempengaruhi cairan kan. Kalau itu yang chi terlalu berlebihan kan dia akan menjadi eh, Menguapkan cairan. panas, gitu Oke, ya. baik-baik. Ya. Oke, oke. Bu, Habis izin tanya, Bu Retno. silakan. Bu, kalau bau keringat, apakah juga diteliti, Bu? Karena ada keringat yang baunya agak amis, atau agak asin, Tidak. atau agak Nanti seperti nanti kita apa. dengar di sini Bu. Nanti macam-macam bau tuh ada macam-macam bau tubuh manusia itu ada yang bau karena bau habis, ada yang bau yang seperti itu nanti termasuk bau keringat nanti ada di sini ya. Kita lihat Oh, di iya. sini ya. Iya. Oke, Iya. ya. Nah, ini kita lihat ada yang tidak apa menanyakan keringat tuh ada keringat atau tidak keringat. Ya, itu karena akan mempengaruhi keadaan tubuhnya juga dalam wei qi-nya, ya, wei yang, ya, ya, dalam tubuhnya. Nah, nanti di sini ada tidaknya keringat. Nah, nanti akan kita lihat ada sindrom piau, tapi ada keringatnya. Nah, teman-teman ingat tuh. Ini kita baru keringat ya, tapi kita harus lihat dulu sindrom piau ada keringatnya. Sindrom piau tidak ada keringatnya dalam formula itu ada bedanya. Bener nggak? Teman-teman yang reguler mungkin nggak tahu kalau formulanya karena belum. Tapi yang RPL harusnya udah tahu. Piau yang ada keringat pakai apa sih? Karena udah formulanya kita lihat. Tidak ada keringat pakai apa sih? Nah, makanya di sini kita pun tahu. Sindrom dia ada tidak ada piau, ada keringatnya. Kenapa itu? Biasanya apa nih? Biasanya dia disebabkan apa nih? Ini gitu loh. Ya. Biasanya disebabkan apa dia di sini? Biasanya apa? Karena angin apa namanya? Karena angin eh, panas gitu ya, terjadi keringat atau dia juga karena dia angin tapi kena defisien apa sindrom piau piau tapi defisien. Nah, itu bisa ada keringatnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana ya. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan di sini. Jadi ini bisa apa tadi karena apa angin Angin dingin, panas. angin panas ya. Di sini angin panas, aduh, angin panas. Jadi teman-teman harus tahu angin panas, ya panas atau tadi dia apa? Kena dia kena angin, Yang tapi satunya karena tidak harmonis ya, piau, tidak harmonis antara Wei dan Ying, Bu. betul, piaunya, sindrom piau, tapi piau defisien, gitu, ya. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Itu satu. Ya, dan juga pincinya. Nah, teman-teman harus tahu nih. Itu tadi kan apa? Klinikalnya seperti itu. Dia karena tadi karena eh, sindrom angin panas dan tadi piau sindrom piau defisien. Nah, pincinya. Nah, jadi teman-teman harus lihat tuh ada pincinya juga di sini.
ya, pincinya, patogenesisnya bagaimana tuh? Nah, itu teman-teman lihat, ya. Karena apa? Gitu ya. Karena angin, ya, angin tuh sifatnya dia membuka, gitu, ya, membuka. Nah, angin sifatnya membuka, ya, membuka. Kemudian ada panasnya meningkat di dalam. Kan ada panas, keringat, karena ada angin, angin dan panas kan. Panas itu dia sifatnya naik ke atas dan menyebar. Nah, jadi kalau angin panas, ya, dia akan menyerang piaus permukaan nih, ya, sehingga apa nih, membuka caulinya, pori-porinya menjadi sung itu apa, jadi eh, menjadi apa, lemah gitu, atau kendur gitu loh. Jadi keluar nih panasnya, teng gitu. Nah, itu dia bisa terjadi di situ. Ya, itu yang ada keringatnya. Nah, kalau tidak ada keringat, ini jadinya karena apa nih? Karena angin, angin dingin. Nah, itu yang ya, karena angin dingin ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Karena apa itu ada ininya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Karena apa tadi? Kenapa dia tidak keringat pada dia piau? Angin dingin atau apa? eh, karena piau angin dingin tadi. Karena apa tadi? Sifat angin dingin apa? Dingin itu mengerutkan kan? Ya enggak? Dingin itu mengerut. Sifatnya. Teman-teman ingat lagi penyebab penyakit dingin mengerut. Sehingga apa? Membuat pori-porinya menjadi tertutup rapat. Nah, di situ dia menjadikan apa? Cairannya nggak bisa keluar tuh, dan akhirnya keringatnya nggak keluar, ya. Nah, ini Oke. yang teman-teman bisa lihat. Terus kemudian ada keringat. Jadi ada. Nah, itu bisa teman-teman bisa lihat. Nah, di sini, kalau di sini, ya, ini dia bisa karena apa nih? Kali ekses panas. Saya gambar ya, ekses panas, gitu ya. Ekses panas atau ada lagi nih, atau yang C-nya defisien, ya. Yang C, yang C-nya defisien, turun dia, ya, defisien. Atau ada lagi nih, yin-nya ada panas di dalam, yin defisien, yin defisien, panas di dalam. Nah, panas dalam. Nah, itu dia. Itu penampakan di luarnya. Mekanismenya gimana? Nah, itu teman-teman bisa melihat. Ya, kalau yang ekses panas ini, teman-teman bisa bayangin nggak? Kenapa dia di ekses panas bisa ini? Karena dia panas meningkat nih. Panas meningkat. Ya, panasnya meningkat. Panasnya meningkat nih. Panas meningkat, ya. Sehingga apa? Sehingga dia mendorong, dia menekan cairannya keluar, gitu loh. Jadi kayak mendidihkan di keluar, terus seret mendorong keluar, terjadilah keringat. Itu panas dalam, panas yang di apa? Dari apa? Sindrom Lee itu terjadi seperti itu. Nah, kalau dia yang Ci ini, ya, yang Ci ini apa nih teman-teman? Karena C-nya defisien, ya, sehingga apa nih? Yang C-nya kan defisien, pori-porinya itu menjadi nggak stabil. Akhirnya dia mendorong cairan, dia karena panas dorong keluar, terjadi keringat. Nah, itu dia bisa. Ya. Nah, kalau yang yin defisien, nah teman-teman, yin defisien ner, yin siner. Jadi yin defisien ada panas tuh di dalam. Nah, karena panas dia akhirnya seperti mendidihkan cairan cin dalam tubuhnya, akhirnya dia keluar. Jadi ada keluar keringatnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi itu terjadi prosesnya seperti itu. Mekanisme seperti itu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau yang tidak berkeringat. Nah, yang teman-teman bisa lihat.
Kalau tidak berkeringat, ya, dia tidak berkeringat tuh bisa jadi apa? Penyakit yang lama, yang namanya penyakit kronis yang menyebabkan dia jadi yangnya defisien atau apa cin ya cairan tubuh dan darahnya itu eh, apa istilahnya terluka lah gitu loh ya sehingga dia terluka atau dia menjadi sedikit sehingga dia nggak keluar keringat. Nah itu bisa terjadi. Itu jadi apa keadaannya. Tapi mekanismenya gimana gitu kan? Tadi yang chipnya nggak cukup ya yang tadi yang defisien tadi penyakit lama ya penyakit kronis yang menyebabkan yangnya defisien itu mekanismenya gimana? Karena yang C-nya dia udah ke tidak mencukupi gitu ya. Untuk ada apa? Untuk memanaskannya nggak ada tenaga, jadi dia nggak keluar keringat. Nah itu dia bisa terjadi seperti itu ya. Nah kalau yang tadi saya bilang cin ya cairan tubuh dan darahnya yang kuihau terluka istilahnya keterluka menjadi sedikit. Nah itu apa karena ci dan darahnya cin ya cin cairan tubuh dan darahnya terluka. Jadi apa dia kan eh, teman-teman ingat cairan tubuh dan darah sumbernya satu nggak? Ingat di dalam teori dasar ci dan darah keduanya ci dan cairan tubuh cin dan darah itu sumbernya satu. Nah, karena ci dan darahnya cairan tubuh cinnya dan darahnya terluka, maka eh, itu apa sumbernya pun menjadi apa nggak bisa menghasilkan dengan baik. Ya, sehingga cairan tubuhnya itu untuk mengeluarkan keringatnya pun nggak ada tenaganya. Gitu, kekurangan sumber. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi di sini ada sebabnya semua nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi jangan sampai cuman seperti ini aja, tapi ada sebabnya dan ini ada macamnya. Tadi kan kalau ini ekses panas, yang C-nya turun. Nah, kalau ini apanya? Yangnya defisien, ya, yangnya defisien karena penyakit kronis atau C dan cin, bukan C, cin dan darahnya terluka. Gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini di sindrom Piau dan Lee-nya teman-teman bisa lihat seperti itu, ya. Nah, itu yang teman-teman perhatikan, ya. Nah, di sini lagi ada keadaan khusus. Kenapa ada keadaan khusus keringat? Nah, ini teman-teman lihat nih, macam-macamnya. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat ada keringat spontan yang disebut sehan sebenarnya. Jadi mudah berkeringat, keringat sendiri. Nah, itu teman-teman kalau yang RPL, saya nanya yang RPL nih ya. Harusnya yang adik-adik reguler juga tahu waktu penjelasan si apa keringat spontan itu keadaan Ci yang bagaimana sih? Nah, coba kalau ada yang reguler, ingat nggak yang RPL nggak usah jawab dulu ya. Saya mau nanya yang ini, yang reguler. Ingat nggak kalau Ci defisien itu keringatnya bagaimana? Ada ingat nggak? Jadi ada dua macam tuh. Dia keringat spontan itu bisa terjadi pada Ci defisien dan pada yang defisien. Itu bisa terjadi, ya. Dan itu teman-teman semua harus tahu. Dia reguler harus tahu. Kalau yang RPL mungkin rata-rata uji spontan udah apa keringat spontan atau keringat yang keringat mudah berkeringat sehan itu pasti udah tahu dia adalah C defisien atau yang defisien. Nah, adik-adik reguler harusnya ingat waktu pelajaran C nya C darah dan cairan tubuh tuh ada sebenarnya. C yang apa yang patologi itu bagaimana sih gejalanya? Di mana C patologi itu ada beberapa. Nah, itu yang harusnya udah tahu ya. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi, yang keringat spontan kalau keadaannya yang khusus, kenapa dia dikatakan khusus? Apa? Keringetan itu kan dia keringetan ya, dia nggak berhenti ya atau dia apa maksudnya keringetan gitu ya. Dia keringetan tapi dia begitu aktivitasnya lebih banyak dia keringatnya menjadi nggak berhenti nggak apa menjadi lebih banyak atau apa
aktivitas yang meningkat tuh keringatan semakin meningkat. Jadi dia eh, apa sering keringetan gitu loh, keringetan spontan itu ya. Jadi ini ada di C defisien, C ya, C defisien dengan yang ya, ini teman-teman harus diingat ya, yang defisien. Nah, itu yang teman-teman harus ingat. Ya, nah ini keringat malam. Nah, ini yang teman-teman harus pahami juga nih. Keringat malam itu apa sih? Jadi jangan sampai salah. Bukan sekali lagi nih, ada yang reguler RPL mungkin adik-adik reguler pasti udah inget juga keringat malam tuh apa. Nah, kalau yang RPL pas malam itu dia apa? Pada saat tidur. Jadi bukan malam-malam keadaan panas, cuaca panas dia keringetan. Nah, itu bukan bukan keringat malam seperti itu yang disebut tauha ya. Tapi keringat malam pada saat tidur. Jadi dia pada saat tidur dia keringetan. Nah, itu yang perlu diingat lagi. Ini kalau yang ada apa teman-teman RPL dia mengingat apa kembali mengingat, tapi kalau adik-adik ingat dia pada saat tidur. Jadi keringat malam ingat jangan sampai berpikir keringat malam adalah keringat pada malam hari. Yang dimana keringat keadaannya itu apa keadaan biasa kita keluar bukan. Tapi dia tidur ya sudah masuk tidur keringetan. Nah, dia bangun keringatnya berdiri berhenti gitu ya. Nah, itu yang teman harus diperhatikan. Nah, biasanya terjadi. Ada yang tahu nggak? Keringat malam nih terjadi karena apa? Apa? Pada sindrom apa? Defisiensi yin. Defisiensi Nih. yin. Yin. Yin yang bagaimana? Karena defisiensi yin, oke dia defisiensi yin, tapi dia belum yin. Yin yang bagaimana nih? Gitu loh. Selain itu, selain yin apa dia bisa terjadi? Memang sama-sama yin, tapi ada di barengnya apa? Jadi di sana ada dua hal yang defisien. Ya, ini defisien yin, tapi ada panasnya di dalam. Jadi yin memang ada panasnya, tapi dia ada lebih panas dalam lagi, maka dia ada tauhannya itu lebih kelihatan. Ya. Kemudian satu lagi apa? Bukannya defisien yin, defisien yin ada panas dalamnya. Dan satu lagi qi dan yin. Keduanya defisien tuh ada tauhannya. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi ada dua tuh. Ya, jadi jangan sampai salah. Ya. Itu bisa qi dan yin-nya keduanya terluka. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ada namanya keringat berlebihan atau disebut juga cuehan. Ya, cuehan di sini. Cuehan. Ya, cuehan. Hannya han keringat. Ya, cuehan dia di sini. Nah, di sini dia cuehan. Ya, atau tuhan. Tuonya dia tuonya tuo yang keringetannya berlebihan. Tuonya itu dari keringetan yang benar-benar keringetnya banyak gitu loh. Jadi tuonya itu mengartikan dia udah parah gitu ya, yang berlebihan sangat. Nah, keringat berlebihan. Nah, apa? Yang keringat cuehan atau tuhan itu ada yang pernah dengar nggak? Saya nanya yang teman-teman RPL. Ada yang tahu? Ada yang pernah yang tahu? Ada yang tahu nggak? Cuehan atau tuhan? Salah satunya yang di gejala 4 besar itu, Bu. Bukan, bukan Pak. Bukan ya? Bukan. Ini keringat berlebihan dia kalau itu level ci kan, tapi dia bukan begitu karena ini tuhan, cuehan. Jadi itu cuehan atau tuhan itu yang berlebihan itu berlebihan yang dia sudah apa
yang sangat-sangat berlebihan. Jadi udah keringetan itu membuat berlebihan, bukan kayak tadi yang di 4 besar ya, bukan. Tapi dia berlebihan. Jadi kayak keringatnya itu keluarnya itu bener-bener Yang berlebihan, yang kolaps kah? betul gitu, yang kolaps dia. Karena apa? Seperti itu. Ya, jadi ini berlebihannya Tuhan atau Tuhan itu yang kolaps, yin kolaps itu ada sama-sama dia ada keringat yang berlebihan. Terus bedakan Nah, sama yang 4 besar, Bu, penjelasan. bedanya, Mm-mm. tak, bentar ya. Tadi kalau yang 4 besar dia adalah dia ada panas di 39 derajat ke atas. Bukan, Oke. maksud saya penjelasan keringatnya bagaimana? Bentar, Oke, pasti Pak. Itu saya mengatakan keringat yang di empat si apa gejala 4 besar itu dia maksudnya di level C panasnya. Itu yang saya ini kan. Nah, kalau dia bedanya keringat berlebihan atau cuehan ini adalah penyakit yang dia emang benar-benar penyakit kronis yang berbahaya dan udah parah. Itu ya terjadinya di situ. Bukan pada ada panas, tapi dia penyakit kronis. Jadi udah penyakit yang berbahaya gitu, udah parah keadaannya sehingga keringannya berlebihan yang nggak berhenti berhenti gitu ya, keringatnya nggak berhenti berhenti ya, dan dia penyakitnya penyakit kronis, penyakit yang parah. Nah itu keringatnya ya nih, kalau yang dia kolapsin ya, kolapsin nih ya, berarti yang innya sudah sangat-sangat ini ya, gejala panas gininya dia ada panas tinggi, apa haus juga ya, tapi keringatnya keluarnya seperti minyak. Jadi dia banyak, dia lengket. Jadi keringatnya akan terasa panas dan lengket gitu. Di tangan tuh akan terasa lengket. Jadi kental gitu loh. Ya, dan nadinya halus, dia cepatnya tuh sangat cepat. Jadi rapat. Jadi cepat tapi rapat gitu loh. Gitu loh. Itu kolaps yin dan keringatnya seperti itu tadi. Jadi keringatnya itu dia banyak, nggak berhenti, dan dia seperti minyak, jadi kental gitu. Ya, itu yang yin. Ya, jadi kolaps yin itu seperti itu ininya. Ya, mungkin di kedokteran pernah ketemu kali ya Pak ya, Pak Dokter ya. Kalau untuk kolapsin, saya tidak pernah ketemu sih yang sampai berminyak. Mm-mm. Tapi kalau Kalau yang kolaps yang pernah. gimana kolaps yang? Ya, yang keringatnya banyak sekali itu pernah, Bu. Waktu di GD, di apa di rumah sakit. Oke. Jadi kalau kalau itu tadi yin ya, dia dia kental, dia jadi lengket. Nah itu. Nah satu lagi ada dia yang kolaps yang itu dia keringatnya itu badannya dingin, kakinya dingin gitu ya. Keringatnya tuh banyak gitu ya, tahan, linli. Jadi dia keringatan tuh seperti ini, seperti apa? Ngucur gitu. Tapi dia itu Hmm. apa? Dia apa namanya cair ya, cair dan terasa dingin keringatannya Hmm. ya. Itu yang mungkin pernah ditemui ya Pak ya. Ya Pak Iya, Dokter ya. jadi kan Nah, tangan tangan kaki kan dingin, betul, ekstremitas dingin. betul. Gitu. Nah, itu kolaps siang gitu. Dan nadinya dia sangat halus, way. Ya, jadi halus dan seperti hilang nadinya. Nah, itu. Jadi itu bedanya. Jadi teman-teman bisa lihat. Itu mungkin kalau kita yang bukan, karena kalau di rumah sakit kan beraneka ragam ya, beraneka ragam dan kita bisa lihat langsung gitu loh ya. Tapi kalau kita kan kalau praktek mandiri nggak bisa kita lihat. Kalau kayak gini bisa di rumah sakit sebenarnya bisa terlihat tuh. Gitu. Ya, makanya itu kita kalau ada kita punya rumah sakit lebih enak. Nah, itu dia bisa ya. Jadi dia keringat berlebihan, jadi cuehan atau tohan dia. Jadi cuek itu dia istilah kayak terlepas gitu loh. Ya, tuo juga itu terlepas banyak, terlalu berlebihan banget gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa ini kan keringatan. Itu keringatannya. Nah, terus ini keringatan setelah setelah keringatan terasa dingin dan menggigil. Nah,
Ini dia apa? Kita lihat disebutnya Chanhan. Channya lupa. Saya lupa pakai Z apa pakai dia. Nanti saya ini kan. Chanhan gitu ya. Chanhan. Jadi dia seperti itu. Jadi setelah dia badannya terasa berat tuh, dia bukan penyakitnya berat ya, tapi dia badannya tuh pertama kelihatan badannya takut dingin, menggigil, kemudian keringetan gitu. Misal apa kebalik saya, dia jadi badannya terasa berat, kemudian kedinginan dulu, ini kebalik ya, ini kebalik, dia kedinginan dulu, menggigil ya, kemudian baru keringetan ya. Nah itu dia disebut canhat ya, itu yang teman-teman eh, bisa lihat, bisa lihat eh, yang lainnya ya. Jadi dia itu ada dua tuh, ada dua juga teman-teman ini kan. Jadi di sini dia menggigil dulu apa dingin ya, badan terasa mendingin atau menggigil, baru keluar keringat ya. Jadi ini kembali ke sini ya. Nah itu dia disebutnya canhat ya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Nah itu ada dua lagi nih teman-teman. Ya. Nah, ini di sini nih keringat yang apa? Menggigil ini teman-teman ya, di sini, yang di sini. Ini dia ada dua nih teman-teman. Ya. Dia ada yang bila dia keringetan, panasnya turun. Nadinya menjadi lebih tenang, badan menjadi apa? Menjadi dingin, maksudnya menjadi suhunya menjadi turun ya. Nah, kalau itu dia tanda-tanda dia mau sembuh gitu ya. Tanda-tanda sembuh sembuh. Atau dia panas, dia keringetan, ya keringetan, tapi panasnya turunnya enggak, panas tubuhnya enggak turun, ya enggak turun, ya malah dia menjadi apa? Gelisah gitu ya, enggak tenang, kemudian nadinya tuh menjadi jadi yang apa rapat gitu loh. Jadi cepat tapi rapat ya. Nah, itu berarti tanda-tanda bahaya. Jadi keringat canhan ini ada dua. Satu dia menandakan dia akan menjadi lebih baik. Yang satu lagi malah akan menjadi lebih parah itu penyakitnya. Ya, semua itu karena apa? Karena perperangan tuh, perubahan, perubahan penyakit. Ya, perubahan penyakit menjadi parah atau dia menjadi ringan karena apa? Karena energi vital dan patogen itu berperang. Nah, di situ berperang sehingga eh, membuat perubahan penyakitnya terjadi gitu ya di sini ya. Nah, dia ada ini. Oh, saya kebalik nih. Karena ada nggak apa-apa. Ini yang di atas ini keringat berlebihan yang disebutnya tahan. Ya, ini yang level C ya. Ini yang apa keringat berlebihan, sorry. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang keringatnya emang yang kolepsiang atau kolepin gitu ya. Berarti yang saya bilang tadi empat besar itu masuk di keringat yang Yang berlebihan keringat ya. berlebihan ya, biasanya ekses panas kan di situ gitu ya. Sorry, saya nggak ngeliat ke bawah ya. Nah, dia di situ ya. Jadi di situ kalau ini keringan cuehan atau Tuhan tuh keringannya benar-benar yang kolaps itu ya. Nah, dia di situ kalau keringat berlebihan itu dia masuk empat apa gejala empat yang dimana ekses panas terjadi dan panas terlapar. Jadi pada level C kebanyakan seperti itu ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami tentang keringat. Jadi macam-macam keringatnya, kita lihat yang ini dan juga dia keadaan khusus yang seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi makanya keringat bertanya aja, tidak hanya berkeringat atau tidak, tapi kita tanya lebih detil ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Dan adik-adik yang reguler itu dipahami ya. Kalau yang
RPL mungkin tinggal apa meng refresh, tapi ADHD reguler itu dipahami gitu ya. Nah, itu yang diperhatikan untuk keringatnya ya. Bu, yang keringat kuning tadi apa, Bu? Keringat kuning, oh ya, keringat kuning ya. Keringat kuning itu keringat yang apa dia berwarna kuning gitu loh. Keringatnya kayak mungkin penyakit kuning tuh ya Pak ya. Lebih lihat dia ke sana Pak gitu. Jadi dia karena apa lembab yang bergantian, angin lembab eh, dengan lembab panas yang selalu bergantian tuh bisa terjadi. Jadi ini lebih ke penyakit kuning yang apa keringat berwarna kuning Oke, baik, Bu. ya. Nah, Ini itu Bu, yang ya silakan. saya pernah dengar keringat itu ada yang berwarnanya merah seperti bercampur darah. Itu apa ya, Bu ya? Keringat di mana Ibu dengarnya? Itu dulu kejadian saya udah lama nggak ketemu sama orang itu. Kemudian saya tanyakan, dia pendeta kan. Lama kemudian saya datang ke gereja, dia bilang dia sakitnya aneh karena keringatnya merah katanya gitu. Dari tahun meninggal, tidak tahu sakit apa. Oh, saya belum pernah di dalam ini belum ketemu ya Bu mungkin karena di gini kalau ini kan kita pelajari yang biasa karena di dalam TCM tuh ada penyakit-penyakit lebih khusus lagi gitu loh Bu. Tapi itu saya belum Ya, pernah dengar ya karena dalam selama pembelajaran saya juga belum pernah mendengar dia ada keringatnya berwarna merah gitu. Saya belum pernah dengar nanti apa mungkin kita sama-sama cari tahu tuh apa tuh gitu ya. Kata ya, saya ya, tadi belum pernah dengar dia ada keringat merah gitu. Kalau yang saya ya. tahu, keringat merah itu karena efek samping pengobatan rifampicin, Bu. Nah, bisa jadi seperti itu. Pengobatan obat TB. Nah, bisa jadi ya. Oh, mungkin juga, mungkin ya. Karena kalau dia di dalam TCM nggak ada tuh. Karena kan kalau di dalam TCM kan ada TB juga kan. Tapi kan nggak pakai obatnya, nggak pakai dia kalau di dalam TCM TB itu kan termasuk dalam yin defisien, gitu kan. Jadi bukan pengaruh kita makanya nggak ada di dalam TCM ya. Gitu. Nah, mungkin itu bisa terjawab ya Bu ya. Gitu loh. Ya, ya. Mm-mm. Mas, Ya. Nah, ini kita lihat nih ke bagian kepala. Nah, jadi keringat jadi ada bagian-bagian tertentunya juga. Jadi apa? Ini ada perubahan penyakitnya. Dia bisa defisien atau ekses dingin dan panas. Jadi bisa terjadi dia di sana. Nah, itu yang mungkin teman-teman juga kalau yang RPL mungkin sudah mendengar gitu ya. Dia ada kalau di kepala tuh apa sih gitu loh ya. Nah, biasanya gitu kan kalau di kepala ya jadi dia hanya di bagian kepala atau di bagian kepala leher dia keringatnya lebih banyak gitu loh. Nah, itu dia bisa terjadi. Nah, kalau di dalam ininya itu kekhasannya di kepala itu seperti itu. Ya, jadi hanya di kepala atau di kepala jadi dia dia sakitnya keringatnya hanya di kepala atau dia keringatnya di kepala bagian leher ya yang lebih banyaknya di situ gitu ya. Nah, itu ada juga di sini jadi nanti kita akan lihat di sini akan kita bagi ya tadi yang saya bilang leher itu apa di sangciaunya ya sangciaunya ciau atasnya itu ada panas yang meningkat gitu ya. Ini panas meningkat sehingga membuat cair dia menekan cairan. Jadi panas meningkat di ciau atas meningkat dia menekan cairan dan menekan cairannya sehingga cinnya tuh apa keluar berlebihan tapi dia bagian kepala. Nah, itu bisa jadi terjadi juga di situ. Ya. Itu yang di sangciau. Terus dia bisa juga di cungciaunya. Cungciaunya ada apa? Lembab panas nih. Lembab panas yang terkungkung di sana. Sehingga panas yang apa lembab yang terstagnan menghasilkan panas yang mendidih gitu loh. Dan dia juga menekan cinnya
naik ke atas. Jadi Cungciau bisa terjadi panas, lembab panas. Yang terkungkung di lembab panas itu naik ke atas. Nah, akhirnya di kepalanya. Gitu. Ya, itu bisa terjadi. Atau bisa juga ya apa? Hmm, apa? Dingin ya. Dingin yang meningkat gitu ya. Menyebabkan yuanqi-nya. Jadi dinginnya yang meningkat di dalam ya di dalam tubuh dinginnya meningkat menyebabkan yuanqi-nya tuo. Jadi yuanqi dalam tubuhnya itu menjadi dia ini apa ter eh, terluka dengan parah itu bisa terjadi ya keringat di kepala atau juga dia yang shi ya yang defisien tapi dia naik ke atas sehingga chinnya itu menekan dan keluar mendorong yang untuk membuatkan keringatnya itu di bagian kepala. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, itu bisa juga karena keadaan tubuh. Jadi yang apa konstitusi tubuhnya itu yang qi-nya ya yang qi di dalam tubuhnya itu eh, berubah ya cenderung ke panas yang meningkat sehingga panasnya itu kembali lagi naik meningkat dan dia menyerangnya ke atas ke kepala itu bisa terjadi ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat atau dia separuh badan berkeringat ya ini juga ada ya jadi bisa bagian kanan bagian kirinya yang keringetan atau atas atau bawahnya gitu. Itu bisa terjadi ya. Nah, itu bisa lihat terjadi karena apa itu bisa terjadi karena cingluonya tersumbat ya sehingga ci dan darahnya nggak bisa berjalan apa berjalannya ke secara harmonis. Nah, biasanya itu biasanya terlihat pada penyakit yang bisa pada stroke itu bisa atau vaping jadi apa hmm, pengecilan ya penyakit vaping ya itu bisa terjadi pada hal-hal seperti itu yang apa separuh badannya berkeringat terus telapak tangan dan kakinya mengeluarkan keringat. Nah, dia biasanya keringat terlalu banyak. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu kenapa tuh gitu kan? Itu bisa karena meridian yin-nya ya, meridiannya itu eh, ada panas yang terkukung di sana ya dan itu bisa juga pada yang ming ya. Jadi meridian yang ming ya meridian yang mingnya panas ya pada yang mingnya meningkat atau cungcaunya ya ada ekses panas apa ada lembab panas yang stagnan dan sehingga membuat dia apa mendidih gitu loh ya. Nah, itu bisa terjadi itu bisa jadi pada tangan dan kakinya yang keringetan ya. Nah, itu bisa dia juga pada dadanya yang keringetan ya. Jadi hanya pada bagian dadanya yang lebih mudah keringat atau keringatnya itu kebanyak. Ya, biasanya itu terjadi pada sindrom apa? Yang dini, sindrom apa nih? Sindrom di jantung dan limpanya keduanya defisien. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman pernah lihat nih yang RPL udah pernah ketemu nih. Ada nggak yang pernah ketemu kalau di dadanya yang apa keringetan, mudah keringetan atau keringatannya kebanyakan di sana. Nah, itu bisa terjadi pada sindrom ini. Mungkin nggak terlalu diperhatikan, tapi ini terjadi pada sindrom apa jantung dan limpanya keduanya defisien atau ginjal dan jantungnya tidak harmonis. Nah, itu bisa terjadi di sini. Ya, nah itu teman-teman bisa lihat. Jadi bisa lihat nih macam-macamnya. Ya, bisa macam-macamnya teman-teman lihat di sini. Ya, ini Bu, kenapa? yang keringat di dada tadi sindrom defisien Qi jantung dan limpa atau yang jantung dan yang limpa?
dia limpa dan jantungnya dua-duanya defisien. Berarti bisa dua-duanya kita lihat, Pak. Bisa Nanti sih, bisa yang. Mm-mm, gitu ya. Bisa kita lihat di situ karena Ya, baik. eh, jantung dan limpanya keduanya defisien. Nah, itu kan bisa kita lihat gitu. Ya. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi keringatan tuh banyak. Jadi keringatan nggak sesederhana yang mungkin teman-teman ini kan untuk anak apa teman-teman RPL ya mungkin keringat ada seperti itu. Tapi enggak. Sebenarnya keringat tuh banyak yang perlu diperhatikan gitu. Ya. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya. Kita lanjut nih. Nah, ini lagi nih menanyakan rasa nyeri. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, nyeri. Nah, ini yang teman-teman ini saya nggak ada. Ah, ya, nyeri. Nyeri itu jadi nanti kalau teman-teman apa perhatikan nyeri kalau teman-teman RPL nih ya, saya minta pasti udah tahu karena kita refresh teman-teman RPL pasti tahu. Pada nyeri ini yang ditanyakan yang harus diperhatikan dan ditanyakan apa aja? Ada yang ini nggak? Ada yang ingat nggak? Nyeri tekan. Nyeri. Lokasi nyerinya, kemudian sifat nyerinya, durasi nyerinya. Mhm. Ada dua, Bu. Kalau menurut saya, ada nyeri ditekan atau enak ditekan. Sebaliknya. Oh, sebenarnya Pak seperti yang tadi, siapa tadi yang jawab Pak? Pak dokter ya. Jadi dalam menekan nyeri nggak hanya itu. Yang kita tanyakan tadi, letak nyerinya di mana posisinya. Itu satu. Kemudian tadi, sifat nyerinya bagaimana. Itu yang kita perhatikan. Kemudian durasinya bagaimana. Itu yang kita tanyakan. Dan level nyerinya bagaimana. Nah, itu yang harus kita tanyakan sebenarnya. Jadi bukan apa nggak hanya yang tadi yang disebutkan siapa tadi yang ke Pak siapa tadi yang menjawab apa enak tekan dan apa ini itu tidak hanya itu yang kita tanyakan gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman harus diperhatikan. Jadi dalam menanyakan nyeri kita bertanya tadi seperti yang itu kan letaknya ya, letaknya di mana ya, letaknya di mana letak. Kemudian sifat nyerinya bagaimana ya? Karena nanti macam-macam nih kita ngelihat nyerinya. Ada beda-beda nih ya. Kemudian apa? Waktunya, durasi nyerinya berapa ya? Nah, tadi suka atau tidak suka ditekan. Nah, itu yang diperhatikan ya. Dan level nyerinya juga sepertinya kita harus tanya gitu. Ya, ingat tadi. Jadi letaknya di mana posisinya apa? Sifatnya bagaimana, level nyerinya bagaimana, dan durasi serta tadi enak tekan atau tidak tekan. Ya, itu yang perhatikan teman-teman. Ya, nah itu yang Sama teman-teman. itu Bu, jam kerja organ Bu. Mhm. Kan ada nyeri-nyeri yang munculnya di sore hari atau di pagi hari kan ada jam kerja organ itu terhubung. Ya, makanya kan tadi ditanya Bu, dikatakan waktu nyerinya kapan? Bener Ya nggak? itu. Iya, tadi kan saya bilang. Tadi atau ada juga yang bilang. Jadi letak nyeri di mana, sifat nyerinya, waktunya, dan durasinya nyerinya bagaimana ya kan tuh ya. Nah itu yang bisa diperhatikan ya. Nah ini yang diperhatikan dan saya ini tanya lagi nih sama teman-teman ya, kalau dia nyerinya teman-teman eh, untuk waduh nyeri. Nah itu nyeri kan ada yang teman-teman tahu nyeri itu ada ekses atau defisien nggak? Ada. Ada ya.
Jadi ada nyeri ekses atau nyeri defisien. Nah, saya nanya nih, ini adik-adik apa reguler dengerin dulu ya, nanti kita lihat. Kalau nyeri ekses, biasanya sebabnya apa? Stagnasi. Hmm? Stagnasi. Karena ada defisiensi. Apa? Kalau ekses, masa defisiensi? Stagnasi. Salah satu sisi ada yang defisiensi, Bu. Bentar, ya, bentar. Kalau ekses karena panas, Bu. Apa? Aduh, Kalau ditekan sakit itu ekses, Bu. Tapi kalau ditekan enak itu defisiensi. gitu. Iya, Bu. Ada yang lain? Nih, jadi ada sindrom ekses. Dia kenapa? Nah, yang saya kan sebabnya apa? Bukan dia membedakannya. Sebabnya apa? Ya, nah di sini lihat. Yang pertama sindrom ekses. Ya, sindrom ekses apa? Terserang patogen luar. Ya, itu bisa. Jadi patogen luar. Lagi C-nya stagnan dan darahnya beku. Itu bisa terjadi nyeri ekses. Kemudian bisa karena dahak kotor dan membeku dan stagnan. Itu bisa. Kemudian terdapat makanan yang tidak tercerna dengan baik dan parasit. Nah, itu bisa terjadi nyeri ekses. Ya. Nah, nyeri ekses itu karena apa? Karena dia cangfunya, cingluonya, dan darahnya di sana ya menjadi di dan darah di cangfu, cingluonya ya pergerakan cinya, dan darahnya itu menjadi tidak lancar. Nah, akhirnya timbullah nyeri karena teman-teman tahu di sini. Di sini nih. Keempat ini bisa menyebabkan cangfu meridian tersumbat. Peredaran cinya juga tidak lancar sehingga menimbulkan perasaan nyeri. Nah, di sini. Maka disebut, ada teman-teman lihat putung cetung. Nah, ini teman-teman lihat. Itu ada di sini adalah ekses. Artinya segala yang tersumbat tidak lancar menyebabkan terjadinya nyeri. Nah, ini teman-teman harus tahu mekanismenya kenapa. Nah, nyeri ekses itu bagaimana? Karena ada defisien. Teman-teman tahu membedakannya. Nah, itu teman-teman lihat. Ya, ini harus teman-teman pahami. Dia karena ada yang tersumbat. Ya, di mana dan darahnya ya meridian di cangfu dan meridian tersumbat, peredaran darahnya nggak jadi lancar. Nah, ini dia. Jadi teman-teman harus pahami ini di sini. Jadi nyeri itu nggak sesederhana yang kita lihat, cuman nyeri tekan, enak tekan, nggak hanya itu. Itu salah satu untuk kita membedakan. Tapi sebabnya ini yang harus kita pahami. Karena hal ini nih, ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi nggak hanya ininya aja, bagaimananya, tapi ininya yang kita cari. Kenapa di sini? Makanya kalau nanti ada yang nyeri, misalnya nyeri hebat di dadanya, kita lihat itu dia ekses apa defisien. Nanti kita lihat dia bagaimana, apa yang harus kita lancarkan. Jadi kenapa? Ini penyebabnya. Patogen luar bisa jadi apa nih? Dingin. Nah, dingin kan dia apa? Sifatnya membekukan darah, membekukan cinya, akhirnya menjadi peredarannya menjadi nggak lancar dan stagnan, menjadi tersumbat tuh dia gitu ya. Yang teman-teman lihat dahak. Nah, bisa juga tuh dahak bisa terjadi.
Ci dan darah. Ci stagnan, darah beku. Itu bisa terjadi nyeri. Nanti ini bagaimana nyerinya? Kita lihat nih. Jadi nggak semua nyeri, nanti berbeda-beda nih nyerinya. Nah, makanya yang tidak tercerna jadi nyeri. Tidak tercerna atau stuck. Ya, stagnan. Di sini itu akan terjadi nyeri juga. Nah, jadi teman-teman harus paham nih. Nyerinya bisa terjadi di sini. Dan ini ininya apa? Mekanismenya seperti ini. Penyebab ini, jadi ini akan terjadi seperti ini. Nah, gitu. Dan di sini ini yang terjadi nggak lancar menjadikan ini. Nah, akhirnya terjadi nyeri di sini. Ya, itu yang teman-teman perhatikan. Dia yang defisien. Nah, lihat lagi teman-teman. Tadi yang defisien nih, ya. Defisien tuh karena apa? Nah, ini yang teman-teman. Tadi kalau ekses, dia di sini apa? Menjadikan tidak lancar nih. Menjadikan tersumbat, ya. Tersumbat di sini kuncinya. Menjadikan ini nggak lancar. Ya, sehingga menimbulkan nyeri. Ya. Nah, kalau yang ini, di sini kita melihat defisien nih. Ya, defisien. Defisien di sini apa nih? Dia bukan tidak lancar, tapi kenapa? Ci dan darahnya nggak cukup. Nah, itu yang teman-teman lihat, ya. Dan yincingnya terluka. Nah, ini teman-teman dua lihat. Tapi dia bukan lagi menjadi tersumbat. Karena apa? Gitu kan? Kedua faktor itu menyebabkan apa? Jadi faktor kedua ini, ya. Ini ke sini baru lihatnya. Nah, menyebabkan cangfu meridiannya tidak terpelihara, ya, sehingga menimbulkan nyeri karena kekurangan darah dan keruncingnya yang disebut perasaan nyeri karena kekurangan pada tubuh. Nah, ini. Nah, makanya teman-teman lihat nyeri ada dua, putung cetung dengan purung cetung. Nah, ini teman-teman yang perhatikan. Nah, itu, ya. Jadi dan pengobatannya juga akan berbeda. Nah, itu yang teman-teman lihat, ya. Nah, itu akan lihat yang satu dilancarkan pengobatan metodenya, kalau yang satu dia dikasih, dikuatkan, dipelihara, ya, untuk apa? Melancarkan, menyehatkan kembali, mencukupkan ci dan darahnya dan cingnya, gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang nyeri. Jadi itu nyeri. Jadi jangan teman-teman bukan hanya enak tekan itu defisien. Oke. Tapi apa tuh? Gitu loh. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Dan ini yang tadi saya bilang, lokasi waktu terjadi nyeri sifatnya. Ya. Ini yang teman-teman perhatikan semua untuk nyeri. Gitu loh. Ya. Itu yang teman-teman perhatikan. Ya. Bu, cara membedakan sifat nyeri kayak C stagnan, C stagnan, stagnan dahak. Cara bedakan sifatnya bagaimana, Bu? Kita lihat dari rasa nyerinya nanti, Pak. Kan ada macam-macam nyerinya tuh. Ya, itu ada. Semuanya itu ada. Oh, baik. Ya. Nah, ini kan nanti dia ada lokasi nyeri. Kita lihat dia ininya. Ya. Apa? Jadi kita lihat sebenarnya bukan ini dulu. Nah, ini dulu kita sifat nyerinya dulu kita lihat. Ya, sifat nyerinya. Ini saya nggak ada yang tabel ya. Ini yang saya udah rapi ya baru kan nggak ini. Sifat nyerinya. Nah, di sini yang membedakan. Terjadinya seperti apa sih? Gitu loh. Ya. Nah, ini yang teman-teman lihat. Nyeri cang. Nah, ini nyerinya tegang dan kaku. Ini yang bisa membedakan nih sifat nyeri jadi apa nih? Nyerinya ini cang. Jadi apa ini? Karena ada biasanya nyeri kaku atau nyeri cang itu dia kaku seperti apa nih? Ada ci stagnan. Jadi teman-teman misalnya apa? Dia nyeri dan ada tegangnya. Gitu loh. Nah, itu biasanya kebanyakan adalah ci stagnan yang terjadi. Seperti itu. Gitu ya. Tadi siapa ya? Tadi Pak Dokter ya?
Nah, itu ada seperti itu. Bedanya satu. Iya, Bu. Ya, itu yang membedakan. Kemudian nyerinya seperti ditusuk. Dan ditusuknya itu seperti tusuk jarum misalnya. Jadi nyerinya itu seperti kayak disayat-sayat atau ditusuk jarum lah. Gitu. Nah, kalau itu biasanya nyerinya karena apa? Ada stagnan darah. Ada. Ya, stagnasi benar. Tapi stagnasi apa? Bekuan darah. Jadi kalau yang ini adalah Ci, ya, ini Ci, ini darah. Nah, bisa dibedakan tuh. Di sini darah. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada nyeri tau chow. Ya, atau kolik jari tau chow. Chow tung dia disebutnya. Ya, jadi chow tung itu dia eh, nyerinya seperti ada yang apa nyeri gitu ya, nyeri kolik gitu. Dia disebabkan karena ada apa dingin ya, dingin dingin yang membeku, jadi dingin yang menyebabkan C-nya stagnan. Nah, bisa terjadi di situ. Jadi itu bedanya di situ. Jadi teman-teman bisa lihat tuh macam-macam nyeri itu bisa disebabkan di situ. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Ini jadi ada dingin, dingin yang membekukan. Dingin tuh membekukan ya. Teman-teman ingat, dingin tuh membekukan, membuat dia stuck. Nah, di situ ada dingin, yang di situ ada juga ci stagnannya. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ada nyeri tumpul atau yin. Yin tung. Ya. Di mana yin tung ini nyerinya ini sebenarnya gini. Saya mengatakan nyeri tumpul ini kurang tepat mungkin ya. Tapi mungkin teman-teman bisa ini kan artikan yin tung ini nyerinya, nyeri itu sakit tapi masih bisa ditahan. Ya bisa tahan, tapi nyerinya tuh terus menerus nggak berhenti gitu loh. Yin tung itu begitu. Saya mengatakan nyeri tumpul tuh kurang sip kalau menurut saya. Tapi yin tung ini dia apa? Nyerinya masih bisa ditahan ya. Jadi ini nyerinya masih bisa ditahan nih teman. Ya, nyerinya bisa ditahan, masih bisa ditahan. Bisa ditahan. Tahan, aduh, jelek amat sih. Tahan, tapi dia terus menerus, nggak berhenti nyerinya. Gitu loh. Masih bisa kita menahannya, tapi dia nggak berhenti. Apakah Nah, seperti kebentur itu, Kak, Bu? Seperti nyeri memar? bukan. Bukan. Nyeri memar itu kan kayak nyeri kesakit, Pak. Kalau ini nyerinya dia kayak jadi ini kebanyakan defisien terjadinya, Pak. Oh, karena Ini defisien. defisien, bukan ekses, defisien. Jadi dia jadi karena kita keadaan defisien apa penyakit yang ini apa ci dan darahnya yang defisien apa itu bisa terjadi seperti ini. Jadi kita bisa masih menahan tapi gitu loh. Ini yintung itu dia begitu. Jadi dia apa sakitnya masih kita bisa tahan, tapi dia terus menerus. Nah itu biasanya kebanyakan dia sindrom defisien, suceng dia di situ, ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Ini sindromnya kebanyakan adalah apa ya? Defisien, defisien, defisien. Sien. Nah, kebanyakan dia di situ. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ini dingin, teman-teman bisa lihat nih dingin. Ya, karena apa? Dia dingin kalau ada dingin. Ya, jadi ini dingin kalau ada apa terserang dingin, dia dingin tuh. Tapi kalau dia kita hangatkan atau kita makan hangat, itu hilang dinginnya. Nah, itu dingin, nyeri dingin. Nah, itu biasanya karena apa? Bisa dua. Karena patogen dingin yang membeku atau yang defisien. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi dinginnya ada dua nih teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi karena dingin eksesnya ya, ekses dingin
atau yang defisien. Yang defisien. Terus bedakan dengan nyeri kolik tadi yang karena dingin juga gimana, Bu? Itu tadi dia seperti kayak apa Pak? Terus-menerus gitu loh Pak. Jadi apa? Dia di sini kalau dingin yang tadi itu dia jadinya mekanisme Qi-nya terganggu gitu loh Pak. Dia biasanya kada Yao Xing Xie. Jadi ada apa namanya rasanya itu terasa apa dia ada apa ya namanya kayak ada bentuknya gitu loh Pak kalau yang kolik tadi tuh Pak. Jadi dan dia tahu ciao dia jadi kayak ada eh, kayak sayatan juga lah ya gitu. Tapi dia bergantian gitu loh Pak nyerinya gitu. Oke. Gitu. Baik, Bu, baik. Ya. Nah, itu dia bisa. Nah, ada lagi nyeri bagai terbakar. Cauteng. Nah, tuh nyeri dia bagai terbakar, yaitu tadi dia kebalikan dari yang dingin. Ya. Jadi dia ada rasa nyeri ya. Jadi bukan kita nyeri tapi dia ada rasa panasnya dan dia akan suka kalau didinginkan sama kebalikan daripada dingin. Nyeri dingin itu. Nah, kebanyakan itu kalau itu dia ekses panas atau ada defisien. Ya, jadi ini bisa dibedakan yang panas atau defisien gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, terus ada rasanya berat. Jadi nyeri dibarengin rasa berat tuh. Nah, itu kalau itu teman-teman bisa. Karena apa? Karena adanya lembab yang mempengaruhi yang apa lembab patogen lembab sehingga membuat mekanisme Qi-nya menjadi terganggu. Nah, itu dia ada rasa beratnya. Ya. Nah, kemudian ini tadi ada nyeri yang berpindah-pindah. Nah, ini yang dia. Jadi dia apa? Dia pindah, dia nggak menyeri dibandingin nggak menetap. Ya. Nah, ini bisa juga karena nyerinya nggak menetap ini bisa karena Qi stagnan atau karena lembab angin lembab ya pada sindrom Pi. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian kuting tung. Jadi yang menetap ya. Dia bergeraknya menetap nyerinya menetap ya. Nyeri menetap dia jadi bisa karena dia karena darah beku. Nah, itu yang dia bisa lihat. Jadi bisa jadi nyerinya seperti di sayat tapi dia menetap. Itu adalah karena ada nyeri disebabkan oleh darah yang membeku. Ya. Nah, itu jadi nyerinya karena ditusuk dia ada darah beku dan dia menetap nyerinya. Nah, itu dia adalah karena darah yang beku. Gitu. Ya. Atau ada dingin, ya, dingin lembab itu juga nyerinya dia menetap gitu loh. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Dan ada yang seperti ditarik. Ya, jadi dia seperti tertarik dan nyeri. Ya, nah itu yang bisa terlihat. Bisa terlihat jadi karena apa? Itu biasanya cingmainya. Jadi pembuluh darahnya nggak terpelihara atau dia stagnan. Nggak lancar. Misal itu biasanya ya yang seperti ditarik ini biasa pada penyakit hati. Jadi banyak yang terjadi di sini. Ya. Nah, ini panjang penyakit hati, sindrom hati ini bisa nyerinya seperti ditarik. Ya, nah seperti ada yang perasaan kosong. Jadi dia nyeri kosong, jadi ada nyerinya, ada tapi dia terasanya seperti defisien gitu loh. Rasanya itu kosong gitu ya. Nah, itu biasanya karena Qi dan darahnya, Qi darah Qing. Ya, Qing Shui-nya itu defisien. Jadi itu emang udah
sudah ke darah dan biasanya cuci ke eh, eh, apa itu cuci itu adalah ininya apa sih nama bahasa Indonesianya ya? Nggak terpelihara. Jadi karena darah dan cing tulang sumsumnya itu yang tidak yang defisien sehingga dia menyebabkan organnya dan juga jaringan itu menjadi nggak terpelihara. Nah itu jadi udah lebih parah gitu loh, baru akan kita bisa lihat ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat di situ ya. Atau ada lagi nyerinya, ini ada yang tertinggal juga, nyerinya seperti ngilu, jadi nyeri dibandingin dengan ngilu ya. Nah itu nyeri dibandingkan dengan ngilu. Satu lagi di sini ya, ada satu lagi di sini, nyeri dibandingin dengan ngilunya. Nah kalau itu biasanya juga karena patogen lembab ya, patogen lembab atau ya ginjal defisien. Nah ginjal defisien jadi kan kalau misalnya di pinggang, ada di lututnya ada ngilu, nyeri tapi ngilu. Nah itu biasanya juga karena lembab atau ada ginjal defisien di sana, mau ginjal defisien ekses, defisien yang atau yin tuh biasanya ada seperti itu ya. Nah ini yang teman-teman bisa pahami juga di situ ya. Nah ini yang teman-teman bisa pahami cepat nyerinya. Dan tadi ini yang ekses defisien ini bisa dikatakan juga seperti ini nih. Tadi ada yang nyebutkan sakit dan tidak suka ditekan, sakit dan suka ditekan. Nah ini emang ada seperti ini ya. Nah, biasanya kalau ini kan, kalau yang ini ekses, biasanya penyakit-penyakit baru. Kalau ini penyakit-penyakit yang sudah lama, ya. Nah, itu yang bisa dilihat. Dan juga kalau yang ini, biasanya ciri penyakitnya itu dia sakit ya, sakit banget gitu ya. Sakit yang culi itu sakit sekali dan dia terus menerus, nggak bisa terurai. Nah, itu ekses tuh itunya, ya. Biasanya dia seperti itu. Nah, kalau ini defisien, sakit dan suka ditekan tuh biasanya penyakitnya eh, apa dia nyerinya yang tadi seperti saya, nyerinya masih bisa ditahan dan dia kadang-kadang nyeri, kadang-kadang berhenti gitu ya. Makanya nyerinya hilang-hilang timbul lah. Nah, itu dia biasanya adalah keadaan ekses nyerinya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan dia di situ ya. Nah, itu yang teman-teman bisa nyerinya, macam-macam nyerinya di situ ya. Oke. Nah, Bu, nanti kalau apa namanya, nyeri karena biasanya orang bilang salah bantal itu loh. Pas bangun tidur dia nyeri nggak bisa noleh. Itu masuk di sifat yang mana nyerinya, Bu? dia bagaimana nyerinya, kaku atau bagaimana gitu kan Pak? Kan Itu bisa dilihat. kan biasanya nggak bisa noleh gitu katanya. Ah, Nah, kan pasien itu nggak biasanya bisa ada deskripsikan. Jadi cuma bilang salah bantal dok gitu. salah bantal kan biasanya dia ada kayak tertarik atau dia Kalau sakit. noleh itu sakit katanya. Kan Ah, dia pasien itu kan nggak ah, bisa deskripsikan sifat nyerinya. ah. Nah, itu masuk Nah, yang mana ya? ya. Itu kan nyerinya menetap ya Pak ya. Iya, betul. Nah, salah bantal tuh bisa jadi kan karena dia di sini tadi dia menetap. Nah, dia satu bisa jadi karena dingin dia di sana, ya kan? Bisa ada di sana Pak. Dan juga dia bisa seperti ditarik, berarti dia ada C-nya yang nggak terlancarkan. Nah, dia bisa seperti Oke. itu Pak. Ya, Oh ya, baik Bu, baik. oke. Nah, kemudian kita lihat nih lokasinya macam-macam. Nah, ini teman-teman banyak nih sebenarnya. Makanya saya cuma nyebutnya karena ini banyak penjelasannya teman-teman. Kayak di buku yang saya kasih itu sebenarnya ada. Jadi nyeri sakit kepala, di kepala tuh ya, di kepala tuh ada macam-macam ya. Jadi yang nyeri sakit kepala itu meridian tayangnya. Jadi ada meridian karena nyerinya sakit dan takut panas karena mata merah dan muka merah, itu bisa karena angin panas, sakit kepala gitu kan. Nyeri kepala tapi nyerinya tuh seperti dibungkus ya, seperti dibungkus, kemudian
rasa ekstremitasnya, alat geraknya itu berat gitu loh. Nah, itu bisa jadi karena apa? Sakit kepala karena angin lembab. Nah, bisa di situ. Atau dia sakit parah, dia hilang-hilang timbul gitu ya. Jadi sakitnya itu masih sakit gitu, tapi kita masih suka tahan gitu loh. Yang tadi saya bilang, dia tuh masih bisa ditahan di sakitnya. Tapi kalau dia kelelahan, sakitnya itu makin sakit. Nah, itu karena apa? Jadi sakitnya masih bisa tahan, tapi kalau dia capean itu sakit, kepalanya makin sakit. Itu karena apa? Itu teman-teman gampang sebenarnya. C defisien, sakit kepala C defisien. Karena seperti itu. Itu banyak nih teman-teman, banyak banget. Kalau kita mau jelaskan satu-satu. Ya, itu teman-teman lihat. Nanti teman-teman bisa lihat di buku yang saya kasih yang diagnosa itu, terus yang dia Giovanni itu ada semua sebenarnya. Jadi macam-macam sakit kepala, makanya bisa teman-teman lihat tuh, sakit kepala dengan karena pusing ya, mukanya pucat gitu kan, bisa karena apa? Sakit kepala karena darahnya defisien, gitu kan. Nah itu bisa bisa banyak sebenarnya ya. Nah bisa sakit kepala dia menjalar ke leher ya, ketemu angin dia bertambah parah. Nah, bisa jadi itu karena apa? Angin dingin yang menyebabkan sakit kepala. Nah, itu banyak. Jadi banyak sakit kepala. Makanya di sini bisa di mana-mana nih. Berbeda dan diagnosisnya terjadi di meridian atau cangkuk. Itu tadi. Nanti di dada juga banyak tuh teman-teman. Ya, dada yang misalnya dia nyerinya sampai sangat nyeri menyebabkan apa nyerinya sampai ke belakang, tapi nyeri banget ya. Nah, itu mukanya apa kehijauan, tangan kakinya dingin ya, bisa itu jadi sakit jantung, nyeri jantungnya. Nah, itu bisa. Nyeri terus nyeri dada ditambah cuangre, panas tinggi tadi yang tinggi, muka merah, terus ada cuancunya ya, ada apa namanya? Ada sesak napas dengan hidungnya cuping hidungnya tuh karena susah napas jadi kembang kempis. Nah, itu juga karena apa tuh? Itu bisa karena paru-parunya ada paru-paru sindrom ekses panas pada paru-paru. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Jadi itu gejalanya macam-macam pada dada. Nanti ada pada iganya, ya pada hipokondriumnya. Nah, itu teman-teman juga bisa lihat misalnya dia di dada nyeri iganya ini terasa cangtung tadi. Jadi udah nyeri tegang ya. Nah, terus dibarengi dengan sering menarik napas. Nah, itu kan teman-teman udah lihat. Tapi terus dia juga mudah marah. Nah, itu kan bisa jadi karena apa tuh? Karena si hati yang stagnan sehingga emosinya nggak lancar. Nah, bisa terjadi di situ. Jadi banyak teman-teman ininya. Nanti ini teman-teman bisa cari kalau teman-teman ini tugas ya untuk tugas harian. Cari nyeri di bagian kepala, dada, perut, bagian ini semua eh, itu nyerinya bagaimana dan itu apa sebabnya. Ya, teman-teman bisa sekarang teman-teman nanti gampang dipakai AI. Tapi kalau pakai begitu aja teman-teman tuh sudah begitu lupa. Tapi itu padahal penting gitu loh. Ya sekarang udah zaman AI, yakin saya gitu loh. Ya tapi untuk TCM terus terang nggak terlalu banyak karena jarang masih yang bisa masukin datanya ya. Nah, yang teman-teman bisa lihat tuh nyeri itu banyak banget. Ya mau disebutkan satu-satu nih. Ini jadi tugas ya. Teman-teman cari tugasnya di sini ya. Uh, Apa? Ya, kenapa Pak? tugasnya apa tadi Bu? Tugasnya nyari. Nyari misalnya nyeri di kepala. Nyeri di kepala Mm-mm. yang misalnya nyeri kepala dibarengi dengan nyeri kepala di dia
dibarengi dengan takut panas gitu ya, mukanya merah, itu dikarenakan sindrom apa gitu loh ya. Itu macam-macamnya banyak karena saya bilang tadi sakit kepala, nyerinya itu dia sakit kepala nih, kepalanya sakit tapi dibarengi seperti kepalanya dibungkus gitu loh ya kan, seperti dibungkus dengan alat geraknya terasa berat. Nah itu karena lembab ada angin lembabnya yang menyerang kepalanya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian belajar nih, karena banyak nih. Kalau mau baca di Giovanni ada, di buku yang diagnosa yang saya kasih itu juga ada macam-macam sakit kepala gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa ya, gitu ya, ya. Nah itu yang teman-teman saya minta tugasnya. Nah, ini lihat nyari pada ini bisa lihat ya, yang ditanyakan ya setelah nyeri ada seperti ini. Untuk yang tidur juga ada dia di sini. Ininya sebenarnya. Cuman waktunya nggak ini ya. Sekali lagi kita pertemuannya teman-teman. Nanti ujiannya minggu depan. Nanti saya atur lagi waktunya. Tapi kita sekali lagi kalau bisa pertemuan. Tapi kalau enggak ya kita sampai di sini ujiannya. Gitu. Ini banyak soalnya nih. Gitu loh. Dari sini aja sebenarnya saya buat soal bisa banyak. Tapi teman-teman harus memahami gitu ya. Gitu. Ya. Karena ini udah hampir 9:30 karena semakin malam teman-teman pasti udah nggak konsen lagi, apalagi besok mau ujian ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak nih. Jadi kita bukan hanya sekedar yang mungkin ada yang teman-teman ini, tapi banyak yang harus kita perhatikan dalam diagnosa ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya karena teman-teman di masa UTS ya, lagi mempersiapkan UTS juga. Selamat kembali belajar dan beristirahat dan sukses untuk UTS-nya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bu. banyak. Terima kasih Bu Terima kasih, Ahmad Mak. Berbada.